Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wiratmo, mahasiswa PPG kategori 2 UKSW. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Karanganyar. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja UKIN yang menggunakan materi merancang aplikasi menggunakan PHP dan MySQL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini adakah yang tidak masuk? Berapa? Siapa? Siapa itu? Randy sama? Oke. Kenapa? Ada izinnya kah? Ada ya, di kelas ya? Oke ya, oke. Dah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang pernah berjasa kepada kita. Semoga kita dapat meladani apa yang beliau contohkan. Dan apa yang kita pelajari hari ini, kemarin, hari ini, dan nantinya juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan nantinya. Berdoa, saya minta tolong untuk Mei. Pimpin doa, Mei. Oke, nah sebelum saya lanjutkan lagi ya, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, saya harus cek dulu semua barang-barang tas, air minum dan yang lainnya, sudahkah ditaruh depan? Oke, sudah ya. Nah, tolong hati-hati dengan gerakan kaki kalian, jangan sampai ada yang nyenggol ke kabel, gitu ya. Nah, hari ini saya lanjutkan dulu. Pertanyaan selanjutnya adalah, pertemuan sebelumnya kita bahas apa? HTML, PHP, SQL, PHP, HTML, terus Bootstrap, CSS, gitu ya. Nah, itu sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Nah, hari ini kita akan improve lagi dari yang pertemuan terakhir kita lakukan. Hari ini kita akan pelajari HTML, CSS, plus PHP, MySQL dengan fungsi bukan hanya create, bukan hanya select, tapi saya akan ada yang diupdate dan di-delete. Tapi sebelum itu, saya pengen ngecek satu hal di kalian. Kita akan membahas tentang pengembangan perangkat lunak sederhana. Pertanyaannya adalah, kita butuh PHP, kita butuh MySQL. Pertanyaannya, kenapa? Untuk menyimpan database. Dan mengelolanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hanya MySQL saja untuk mengelola database? Nah, di kita akan bicara MySQL. Di semester 2, saya bebaskan kalian untuk pelajari SQL-nya lainnya. Artinya, kalian boleh pakai Postgre. Silakan, Postgre. Perusahaan besar itu biasanya pakai Postgre. Atau Oracle database, silakan. Atau kalau mau pakai yang NoSQL, SQL itu ada relasinya. Kita belum sampai di semester 1. Semester 2 mungkin kita akan nambahkan di relasinya. Semester 2 silakan pelajari yang NoSQL, silakan. Contohnya adalah MongoDB. Aplikasi besar biasanya kalau pengen cepat larinya ke NoSQL. Gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa kok kita pakai PHP? Kenapa kok nggak tetap yang kemarin saja Python? Lebih umum. Oke, pertanyaannya adalah apakah lebih umum menggunakan PHP natif? Natif itu adalah kalian nge-script dari awal sampai akhir sendiri. Atau ada satu kerangka khusus yang tinggal kalian ngubah dari kerangka tersebut. Yang ada kerangkanya. Nah, pelajaran kita di semester 1 masih kita buat dari 0 sampai bagian selesai. Tapi besok semester 2, kita akan mencoba untuk bikin program dari kerangka yang sudah ada. Artinya, kita akan bikin program menggunakan framework. Gitu ya. Familiar dengan istilah framework? Pernah dengar? Oke. Biasanya software house tidak pakai cara kita di semester 1 natif. Tidak. Caranya adalah menggunakan framework. Bisa pakai CI kalau dalam PHP, Coordinator, Laravel, Y, atau yang lainnya. Silakan. Atau mau pindah ke dalam JS, silakan. React, Vue, Angular, dan yang lainnya, silakan. Di semester 2, coba kita akan bicara ke situ.
Di semester 1 tak cukupkan sampai PHP dasar. Gitu ya. Masih ingin install Kahoot? Oke, masih install Kahoot, saya minta tolong dibukakan, boleh lewat HP, boleh lewat komputer. Seperti biasa, saya hanya ada 5 soal. Oke, sudah? Oke. Saya pilih klasikal saja. Oke, untuk pinnya silakan dimasukkan. Saya pilih klasikal saja. Oke, untuk pinnya silakan dimasukkan. Ya. Soalnya harusnya gampang. Untuk kalian harusnya gampang. Harusnya. Kalau sudah, silakan dimasukkan nama kalian. Kita mulai ya. Oke, soalnya ada di layar monitor. Ada 5 soal. Kalau nggak kelihatan silakan maju. It's okay. Pilih warna merah, kuning, hijau, atau biru. Easy lah. 7, 6, 5, 4. Harusnya? Bener kan? Oke, ya. Next. Oh, Zakari siapa Zakar? Sen. Sebenarnya untuk pakai PDO ataupun OP atau fungsional sama, urutannya sama. Urutannya yang mana? Tetap menggunakan 4 ini, tapi urutannya yang seperti apa? Next, Zakar lagi. Ya? Yuk. Oke. Yang dimaksud dengan user sama dengan root dan password sama dengan kosong seperti ini, itu artinya apa sih? Oh, jawabannya. Langsung. Oh ya, jawabannya. Ya wes. Harusnya easy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Yuk, next. Wes. Wes, mantap, mantap. Ihsan tak? Wes. Ihsan di Ihsan. Nah, pernyataan yang salah dari gambar tersebut. Gambarnya adalah seperti ini. Skripnya adalah seperti ini. Oke. Sudah? Pilihannya adalah ini. 15, 14. Yang salah. Harus jawabannya adalah iya ya kan semuanya tadi pos. Next. Oke, yang salah lagi. Iya. Hah? Itu sajalah. Fungsi garis ketiga adalah seperti ini. Itu sajalah. Harusnya jawabannya adalah si RPL. Oke. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang akan kita pelajari hari ini menyambung dengan yang tadi, yaitu tentang pengembangan perangkat lunak atau pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan juga MySQL, gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini cakupannya adalah seperti ini anak-anak. Next. Melalui problem based learning, saya akan memberikan satu tugas ke kalian untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Nah, kalian atau siswa mampu menganalisis skema basis data dalam MySQL. Skemanya mungkin ada yang salah. Dengan kebutuhan kode dalam PHP. Setidaknya dengan 70% atau 75% akurat dari setiap permasalahan. It's okay. Yang nomor 2, peserta didik mampu mendiagnosis kesalahan yang terjadi. Setidaknya ada 2 diagnosis yang benar. Nanti saya akan memaparkan 6 permasalahan dan saya minta tolong untuk diselesaikan minimal 2 permasalahan saja. Tetapi gate awalnya itu harus kalian selesaikan semua. Gate awalnya itu pasti permasalahan di login. Setelah itu silakan pilih permasalahan yang mana. Yang nomor 3, peserta didik mampu mengatasi kesalahan pada pembuatan aplikasi. Setidaknya ada 2 kesalahan yang teratasi. Dan yang keempat, peserta didik mampu membangun kembali dengan 2 permasalahan tadi yang sudah teratasi selama maksimal 60 menit. Gampang toh? Nggak usah, perbaiki saja. Next. Nah, perintah dasarnya PHP dan MySQL familiar pasti. Ada MySQL Connect, MySQL Query, Numbers, dan Fetch Assoc atau Fetch Array atau Fetch All dan yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah atau keempat ini adalah sebuah fungsi, betul. Kalau yang pertama, fungsinya ada berapa parameter? 4, yaitu adalah host. Oke, sip. Kalau MySQL Query, apakah dia adalah fungsi? Iya, ada berapa parameter? 2. Parameter pertama connect, terus dan yang kedua adalah query. Nah, connect-nya di sini itu merujuk pada hasil pengeksekusian. Ya, betul sekali. Yang Numbers ada berapa parameter? 1. Fetch Assoc 1. Nah, perbandingannya antara Fetch Assoc, Fetch Row, Fetch All. Fetch All, Fetch itu artinya apa sih? Ngambil, betul. Kalau Fetch Assoc, Fetch Row itu ngambilnya satu bagian. Berarti nanti loopingnya bukan menggunakan for each, tapi menggunakan while atau for boleh. Tapi kalau kita ngambilnya langsung all, semuanya langsung tak ambil. Di dalam yang tak grade itu ada 5 data atau 10 data. Nanti kita harus menggunakan bukan while, bukan for, tetapi
for each, gitu ya. Nanti silakan lihat di codingan yang saya share-kan. Next. Nah, di sini adalah koneksi PHP ke MySQL. Kita butuh MySQL connect. Dicek apakah keterangannya di sini berhasil. Kalau berhasil, maka echo koneksi berhasil. Kalau gagal, koneksi gagal. Gitu kan? Query-nya di sini ada buat DB sama dengan insert into. Berarti query-nya untuk memasukkan data ke dalam database. Nah, untuk mengeksekusi MySQL atau untuk mengeksekusi buat underscore DB, kita butuh fungsi yang namanya MySQL query. Di mana MySQL query butuh dua parameter, yaitu koneksi, yaitu di sini adalah $sambung dan juga buat underscore data, gitu kan? Nah, kalau misalkan ini berhasil, maka akan ada keterangan database berhasil dibuat. Atau kalau misalkan ini ada yang salah, katakanlah yang kemarin, kalau saya kasih petik kayak gitu, ada yang salah, nanti mungkin keterangannya adalah database gagal dibuat. Gitu ya, next. Kalau misalkan benar adalah seperti ini. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita akan menangkap data langsung pada scriptnya? Terkadang iya, tapi akan lebih fleksibel. Data yang akan kita tangkap berasal dari mana? Data yang akan kita tangkap, yang mau kita storekan ke dalam database dari form, betul ya? Sama seperti kalian waktu login, waktu register, kalian masukkan data ke dalam form dulu, baru form data tadi akan dicocokkan dengan data yang ada di dalam sip, betul ya? Maka bentukan form salah satunya adalah seperti ini. Tag HTML yang sudah kalian pelajari di awal, menggunakan tag form dengan metode post. Selain metode post, ada metode apa lagi? Get. Kalau kita besok kenalan dengan framework, ada lagi metode yang namanya delete dan ada metode yang namanya put. Kalau delete itu untuk action delete, tapi untuk put itu untuk action edit. Kalau insert tetap pakai post. Clear? Next. Di semester 2 kita coba. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ya, next. Nah, untuk menangkap sama seperti apa yang kita lakukan kemarin, kita butuh MySQL query. Habis itu dari MySQL query kita akan tangkap lagi $kode. Di sini dari pos kode, $negara dari pos negara dan begitu selanjutnya. Gitu ya. Next saja. Data yang akan tertangkap adalah seperti ini. Oke? Next. Nah, menampilkan data dari database. Kita butuh query-nya, kita butuh function yang namanya MySQL_query, sambung dan tampil query-nya. Terus di sini ada kata-kata MySQL_fetch_row. Berarti ngambilnya langsung semua atau satu persatu. Nah, oleh karena itu dia butuh while. Kalau while, dulu waktu kita main apa ya, drag and drop, masih ingat yang loncat-loncat? Thread, masih ingat? Maju 5 langkah, 5 langkah, maju sampai ketemu kamera, majunya berapa langkah kira-kira? Sampai ketemu kamera. Nah, kalau while itu perintah yang terakhir kali saya sebutkan, berarti while itu sama seperti maju sampai ketemu. Nah, itu while. Berarti akan diulangi sampai, kalau ini sampai, bukan ketemu, kalau seperti ini sampai habis. Tapi kalau for, itu perintahnya harus ada batasannya. For sampai berapa? Ulangi sampai berapa? Itu for. Maka kalau for itu, kalian harus tahu jumlah data yang ada di dalam database itu berapa. Maka lebih aman pakai while. Itu ya. Next. Tampilannya seperti ini. Betul? Nah, sudah. Aman toh? Easy harus ya. Nah, tim, silakan buka Microsoft Teams-nya. RB, silakan masuk ke Microsoft Teams. Di Microsoft Teams sudah saya posting LKPD yang saya minta untuk kalian kerjakan. 1. Saya sudah posting bahan ajar yang sudah saya buat untuk kalian. 2. Saya sudah posting video yang bisa kalian buat referensi. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, agenda hari ini adalah tentang aplikasi berbasis web dengan PHP dan MySQL. Di sini saya sudah nge-sharekan satu data, yaitu LKPD yang bisa kalian buat, bisa kalian unduh, 1.
Terus yang kedua, kalian bisa buka bahan bacaan yang sudah saya buatkan, atau presentasi yang sudah saya presentasikan tadi, ataupun video yang sudah saya buatkan untuk kalian, gitu ya. Nah, di sini nanti ada kelompok, dan saya minta tolong nanti bergabung sesuai kelompoknya, gitu ya. Tapi sekarang ini saya pengen mempresentasikan ke kalian. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Maka tampilan LKPD-nya secara garis besar adalah seperti ini. Saya ada 6 masalah. Silakan pilih 6 masalah ini yang pengen diselesaikan masalah nomor berapa saja, tapi kalian harus selesai di gate awal. Permasalahan pertama harus kalian selesaikan untuk harus login satu. Satunya terserah kalian mau yang mana. Gitu ya. Nah, permasalahan pertama itu ada di halaman login. Permasalahannya akan ada tulisan syntax error unexpected db_connection.php. Silakan, itu maksudnya apa? Nomor kedua, permasalahannya ada di bagian dashboard. Kalau kalian masuk ke dashboard, harusnya lolos dari login. Nah, sekarang saya bisa masuk ke dashboard tanpa saya login dulu. Permasalahannya apa? Tapi di sini terteranya nomor 1, errornya nomor 1 adalah ada di error di keterangan kurung kurawal tutup di line ke-7. Nah, permasalahan nomor 3, permasalahan saat menambahkan barang. Tidak ada error yang tertampil, tapi saat saya klik simpan, tidak ke-store atau tidak kekirim ke database. Mudah harusnya. Nah, yang keempat, pada tabel mutasi, datanya ada sebagian yang tidak muncul. Silakan diklik saja. Tapi harus selesaikan di login. 5, saat menghapus, malah semua file terhapus. Semua data terhapus. Nomor 6, permasalahan saat mengedit data. Setelah dimasukkan data yang baru, ada beberapa data yang tidak masuk. Permasalahannya ada di mana? Permasalahannya silakan di-download di laman GitHub saya. Alamatnya adalah ini. github.com/wiratno/simple-crud, atau browsing saja nama saya, terus buka saja repository yang simple crud PHP native, gitu ya. Nah, sekarang ini silakan berkelompok dulu. Habis itu silakan diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Silakan. Kelompoknya adalah ini. Oke. Si Zaid, Alia, Octavian, Fatih, silakan gabung. Halilintar, Deko, Evi, Raffi jadi satu. Kelompok 6, Bagas, Desila, Philip, Iksan, Nova. 7, Dinda, Farel, Yoski, Mei, sama Umar. Kelompok terakhir, Rama, Nadif, Faris, sama Zaid. Silakan join. Farel. Yang pakai masker. Hah? Farel toh. Farel sama Yoski. Yoski itu Yos? Oh, Yoski sana tuh. 4 3. Iya, di LKPD nanti saya minta tolong di screenshotkan skrip yang benar seperti apa, dikasih penjelasan gitu saja. Kurangnya ini, salahnya ini, sudah. Mas, minimal 2 ya, Pak? Wah, 2 saja cukup. Pilih yang select mesti. Iya, Pak. Iya. Coba di trace satu persatu. Kesalahannya itu ada di mana? Trace satu persatu.
Bisa nggak? Di trace bisa nggak? Nggak, Pak. Bisa nggak? Errornya di sebelah mana? Username Anda tidak cocok. Coba itu line ada di line berapa? Oh, enggak, maksudnya di sini VS Code tidak cocok. Berarti ada di line ke 26. Ya. Nah, berarti harusnya kok bisa muncul ini karena pernyataan ini bernilai salah. Berarti kemungkinan ada di sebelah sini yang salah. Juga di Vardam. Mungkin query-nya atau mungkin sintaknya. Nah, ayo enggak? Gabunglah, woi kisah lo. Ayo percaya diri ya. Jadi, berdua bisa toh? Ya, ini akun tah. Kalau akun ya tas ini. Oh. Nah, saya ingatkan lagi, di trace satu persatu, di trace satu persatu, di trace satu persatu. Saya ingatkan lagi bahwa ngoding itu 90%-nya itu sebenarnya cari solusi dari errornya. Ayo. Ayo. Database jenengan namanya apa? Ini. Langsung import saja. Sudah tak setting. Oh, Besok kalau misalkan jadi developer, dibiasakan dulu pakai TikTok. Tapi yang cari, jam deh. Yang kit itulah. Kit. Ya, oh iya, di DB saya tidak ada kesalahan. Di DB saya nggak ada kesalahan. Di script PHP. Nanti tidak terlalu panjang. Di script PHP-nya. Ya, saya infokan lagi, di DB saya tidak ada kesalahan. Harusnya tidak ada kesalahan. Di database saya tidak ada kesalahan. Cuma waktu kita ngoding di PHP itu mungkin ada yang kesalahan.
Itu salah satu susahnya jika kita ngelogin. Oh mas. Oh iya. Dilatih dia. Tapi saya tarik. Iya. Itu susahnya jika kita tidak menggunakan komen untuk menjelaskan berita. Sebaiknya lagi kalian sudah saya minta tolong untuk didokumentasikan, dipasangkan ke dalam ya di screenshot saja, dijelaskan sedikit saja. Saya minta untuk dipresentasikan nanti kodenya saja, KPD-nya tidak usah.
barang. Begitu langsung masuk dan juga nama barang. Ada kan pasti keluar dan masuk. Oke, dan pertanyaannya adalah kira-kira bloknya cuma di belakang. Stok awal, stok akhir, stok tambah. Itu ada stok awal. Tapi saat coba di kalau sekarang kita stok tambah, akan jadi berapa? Coba di zoom out. Oke, nah, sini berapa angka sekarang? Satu tik, dua. Dan sekarang masuk dari masalah satu kaki jadi 11 harusnya. Tiga. Sama saja. Kalau kita bisa lain. Nah, coba tambahkan berapa? Jadi terakhir masih 4. Tahan mana? Kalau dulu kondisinya hanya sebatas kemungkinan besar belum terbiasa untuk penanganan. Pada saat proses saat kami menangani masalah, ya hanya saja kita butuh tidak jawab. Pertanyaan apa? Yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini. Karena banyak dua barang dan barang. Barang satu ada di folder A, barang dua ada di folder B. Bisa saya artinya harus lebih. Sama. Saya belajar juga. Ya, jadi pelajaran ini selain kalian yang pakar tadi ya, yang dapat saya sampaikan adalah tentang BAP PSL. Ya, papernya terus connect, queries, masalah dan harus. Ya, ini yang dapat saya. Dan fungsinya adalah benar. Kita jatuh tetap ke Pernah sebenarnya ya. Pelajaran ini saya suka di sini. Untuk materi minggu depan kita akan jumpa lagi. Saya masih ada cara untuk awal kita masuk di minggu pertama. Kita pertemuan 1, 2, 3. Kita coba betul. Saya tahu itu ini ujian bikin atau ujian untuk mencari solusi. Kalau sudah kayak di ada seorang yang butuh aplikasi ini, tolong solusikan. Terima kasih semuanya. Sebelum kali ini saya tolong untuk kita duduk, minta tolong untuk si